wanita pujaanku.
hati melayang terbang mimpi berangan bersamamu di setiap waktu. Aku ini lelaki yang sedang nikmati cinta, di mabuk asmara. Bila ada kamu, aku peluk. Aku ini wanita yang sedang dilanda cinta, dibuai asmara. Bila ada kamu di dekatku, melayang terbang mimpi berangan bersamamu di setiap waktu. Aku ini wanita yang sedang dilanda cinta, dibuai asmara. Bila ada kamu di dekatku, Aku ini lelaki yang sedang nikmati cinta, di mabuk asmara. bila ada kamu aku Aku dilanda cinta. Aku ini wanita yang sedang dilanda cinta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله القائل في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن
Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Amin. Waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Salam tahiyyat tanah hormat dumateng sahibul hajat Bapak Haji Munir sekeluarga, kedua pasangan mempelai yang berbahagia. Salam wajah tanah mahabbah ingkang sepuh lan sepakan istiqomah dalam ibadah, termasuk Bapak Lurah yang belum hadir, insya Allah nggak bakal hadir. Wabil khusus saya menyampaikan apresiasi yang tinggi, hormat yang tiada terkira dumateng para ulama, para kiai. Wabil khusus hadir di tengah-tengah kita akhina fillah al-mujahid fi sabilillah Bapak Kiai Haji Nasuha Sehari Mata Allah bitul hayati, termasuk ulama-ulama kiai-kiai yang lain yang tidak saya sebutkan namanya. Justru ini sebagai rasa hormat saya, Kiai. Sejak kecil saya hormatin Kiai, beranjak dewasa saya tetap hormat sama ulama. Kenapa? Ada indikasi pada saat ini sudah berkurangnya rasa khidmat, rasa taklim, rasa hormat sama kiai. Bayangkan saja sekarang orang sudah berani melecehkan kiai dengan menyebut nama-nama yang saya kira kurang begitu pantas. Barangkali santri buka kitab Jurumiyah, di sana kita pernah mendengar dan membaca ada alam langkop, ada alam kuliah, yakni gelar penghormatan ataupun gelar pelecehan. Biasanya kita bahkan orang-orang dulu menghormatin kiai, saking hormatnya paling-paling pakai gelar yang menghormati. Kita pernah mendengar ada kiai yang termasyhur di Purwakarta namanya Sempur, paling kita tadi menyebutkan Mama Sempur, itu saking hormat. Kalau kita ke Bandung ada Cangkorah, kita menyebutnya Mama Cangkorah. Tapi sekarang sudah lain Pak Kinasuha, menyebut kiai dengan gelar yang saya kira kurang pantas untuk disandang. Masa ada Kiai Cebol, ada Kiai Rawi, itu saya kira sudah berkurangnya rasa takdim hormat sama ulama.
Tapi saya yakin insya Allah yang namanya orang Cilamaya, wabil khusus di dusun Banteng Ompong, yang namanya masyarakatnya masih tetap memelihara hormat, taklim, cinta sama ulama sama kiai. Insya Allah barokah hidupnya. Para hadirin wal hadirat, pertama kali mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang atas karunia-Nya, atas ridho dan inayahnya, disertai dengan izinnya pada malam hari ini kita bisa bertemu muka, hadir di tempat ini tentunya dengan satu niat, satu tekad dalam pencarian menggapai ridho Allah. Karena memang itu adalah etika bagi orang yang hendak mencari ilmu. Dalam kitab yang kecil mungkin Ta'limul Muta'alim, Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji mengatakan wa yanbaghi li talibil ilmi ayyan biya ridha. Wa yanbaghi dan mesti li talibil ilmi bagi orang yang mencari ilmu ayyan biya mesti punya niat. Niatnya jangan hanya untuk mencari makanan, mencari tempat duduk yang enak, atau bertemu dengan Kiai Ubay yang konon katanya lebih tampan dari Adam Jordan. Tapi niati semata ridho Allah hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari ini kita syukuri. Syukuri yang pertama dengan lisan, dengan mengucapkan kalimat thayyibah. Bahkan ada satu keterangan, ada pekerjaan yang ringan untuk kita lakukan tapi berat dalam timbangan amal, yakni mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah seperti subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ringan kita ucapkan tapi berat dalam timbangan amal sekalian. Contoh kecil, kalau kita mulai kerjaan kita dengan mengatakan kalimat bismillah, begitu selesai pekerjaan sukses Pak, itu artinya nikmat, segera katakan alhamdulillah. Begitu selesai kerjaan loh kok gagal, jangan mendundel, jangan diurutu, segera ucapkan innalillah, karena itu adalah musibah. Terkadang kita kelalaian Pak, lupa mengucapkan kalimat yang begitu sederhana saja. Nah contohnya realitanya malam ini kan walaupun hujan tadi sekarang kan sudah reda. Alhamdulillah ini nikmat ya Pak. Karena gak ada hujan, lampu juga nyala. Ini nikmat terang. Nah mestinya ketika terang lampu ya kita katakan alhamdulillah. Tahu-tahu mati lampu, aliran diputus sama PLN, itu gelap. Nah itu musibah. Kita mestinya mengucapkan innalillah. Lah kan kita mah kagak ya Pak. Begitu padam lampu paling mestinya ya innalillah, kita mah begitu nyala lagi mestinya nyala alhamdulillah, kita bukan enggak nyala lagi dua. Nah hal semacam ini sepele tapi sangat bermanfaat. Mari sebagai ungkapan syukur nikmat kepada Allah, betapa banyak nikmat Allah. Ki Nasuha sering mengatakan dalam majlisnya, dia bacakan sepotong ayat, wa itu kan kelalaian ya. Baca Allahnya dari Muslim masih halo. Wa seandainya kalian hendak menghitung nikmatku, kata Allah, jujur saja la tuhsuha. Dia bakal sanggup untuk menghitung nikmat ya kan. Banyak banget nikmat Allah. Nih ibu-ibu yang ada di pinggir Bu, nggak usah lihat nikmat yang lain dulu dah. Yuk kita lihat nikmat yang ada pada sekujur tubuh kita. Kalau kata orang Sunda, di luhur saujung rambut yang totombe nak kehandap seibas dampal yang lorobihin anak di tengah yang bujur yang menyelap sayang aja bertengger lupa nikmat Allah yang ada pada muka gitu. Bu, Allah berikan kita mata tanpa disadari, ini nikmat. Dengan mata bisa melihat,
nikmat. Allah berikan kita hidung, nikmat. Dengan hidung bisa mencium. Nikmat ibu dikasih hidung, bu, nikmat. Nikmat ibu biar jambes juga nikmat. Lubangnya ke bawah. Anda pun mancung kalau lubangnya ke atas masih hujan bersih baik. Yang kayak di Kerawang tidak suka ya Allah untuk perempuan. Lain tempat milik di sedonya murah berangkat ke jalan hujan jam belepotan sini. Proses di kolong wewe, si bangsanya jablay. Masih banyak nikmat lain. Obsesi, harapan, keinginan kita tentunya nikmat yang kita raih ini pengen sama oleh Allah. One way ticket, satu cara, satu jalan agar nikmat Allah lipat gandakan kata Allah. La in syakartum, apabila kalian bersyukur maka mukhalafahnya artinya hendaklah kalian bersyukur. Nah, kalau kita sudah bersyukur kepada Allah, Allah janji dalam Al-Quran, la azidannakum, yakin akan Allah lipat gandakan kenikmatan. Mari syukuri nikmat itu agar nikmat Allah lipat gandakan. Yang pertama dengan lisan saja dulu, sering-sering mengucapkan kalimat thayyibah, alhamdulillah. Sudah pasti nikmat Allah. Innallah, kalian meninggalkan murid. Innallah la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tak pernah ingkar dengan janji. Janji Allah lain dengan janjinya pejabat. Ketika ada maunya dia janji untuk jadi pejabat laleng. Maka pilih gue jadi kepala desa. Kalau jadi lurah maju terus bersama rakyat. Udah jadi lurah hadir dia kata maaf gitu. Ya, janji Allah bukan janji orang partai politik. Maaf, kalau Kina Suhani di politiknya beliau sebagai Dewan Syuro. Dia tidak berkecimpung langsung. Yang namanya orang politik kadang-kadang ngomongnya gitu doang. Coblos Golkar menang, rakyat senang, paling lupean, bohong uang. Coblos PKS menang, agama berkembang. Gimana agama berkembang? Tahlil aja dah. Di sini kalau di sini ada bakal PKS ini mah dua. Dan di belakang tuh ngomong bukan. Bisa juga lihat. Sebentar lagi pilpres. Janji. Insya Allah janji Allah tidak akan ingkar. Bagi orang yang bersyukur atas nikmat itu Allah akan lipat gandakan. Yuk kita bersyukur kepada Allah. Pertama dengan lisan. Ucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari Allah semua nikmat akan Allah lipat gandakan. Allahumma. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bangga tadi mendapatkan ananda tercinta saudara Akhis, anak dari Bapak Haji Munir bacaan sholawat Allahu Akbar. Bangga. Di mana saat ini sudah banyak berkembang sempalan Islam. Tanpa disadari selama ini banyak gam Pak di nasional. Pak, di Cilamaya sekarang udah banyak berdatangan kelompok gam, bukan gerakan Aceh Merdeka, tapi gamnya gerakan anti marhaba. Masuk kampung-kampung kita, datang ke rumahan situ datang. Tapi anak tadi ada baca sholawat Allah Rabbana Karim, senang saya katakan sekarang banyak sempalan Islam yang datang ke kampung kita termasuk Cilamaya tanpa terkecuali dimanapun, di mana ada sempalan-sempalan Islam yang menyesatkan. Menurut catatan MUI Pak, sekarang ini kurang lebih ada 117 aliran sempalan yang menyesatkan di negara kita. Gue bilang melihat dosa, nggak dilihat yang mubazir. Lagi ada gue tongkongin bar. Saya tanya, Neng kemana Neng? Olahraga, punya ngaji. Ngapain olahraga? Ya biar sehat. Dia pakai mensana incorpore sama, lu di sana, lu di sono. Yang biar sehat. Saya tanya, apanya Nok yang sehat? Jantung aneh Pak Haji. Nanti ke jantung lu boleh sehat, jantung gua dok-dokan. Ya habis dia tangkatnya, ini kalau ngurus banyak goreng jengkolnya. Bukan tentang
bernyanyi, bukan bersolat Nabi. Oh, berlaku lagu nikah mereka. Hari ini atau suatu saat kita akan berpisah untuk selama-lamanya. Anjir dah. Nah ini Kiubay Pak, bisa qasidah, bisa mendangdut, bisa ngurok. Kenapa? Kiai gaul coy. Sekali Masya Allah ya Rabbana ya Karim. Yuk, kembali ya, kembali saya. Salawat kita gemakan sebagai tanda cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Demikian sekian ilmu. Masyaallah muslimin wa jumlatul mukminin rahimakumullah. Sungguh sangat terpuji Pak Haji Munir baik malam ini hajat nikahin tidak tanggung-tanggung, langsung kata MC tadi, kata protokol katanya pernikahan berantai. Waduh, ada istilah baru. Kalau kita pernah dengar ada pernikahan massal, ini pernikahan berantai. Ya saya patut acung jempol Pak Haji. Resepsi walimatul nikahnya beda sama di kampung saya Pak. Dari kampung saya tinggal di Kerawang sono. Nah kalau kata orang Banten mati loh, langka kagak pernah pakai pengajian. Wis pengajian mah rotinan baik, rajaban udah hajatnya jangan, wis hiburan baik nanti mau nah ya ono. Harga tunggal. Kalau di Kerawang. Insya Allah di Cilamai di sini mah kagak beda kali. Sudah. Saya ajukan jempol untuk Pak Haji. Artinya beliau mampu memilih dan memilah mana yang manfaat, mana yang madarat. Paling tidak malam ini beliau tidak terlalu merepotkan orang lain. Andai tidak ada aparat, andai tidak ada hansip, tidak ada polisi, dijamin aman, kondusif. Nah ini kan manfaat. Nggak bakal ada keributan di pengajian. Kira-kira di pengajian ada orang ribut nggak? Ada ribut baru berkat. Nggak ada di pengajian mah aman-aman saja, kondusif, alhamdulillah. Pak lurahnya duduk ongkang-ongkang, ansip, RT RW juga insya Allah tenang, karena dijamin nggak bakal ada keributan. Coba habis jaipongan, lu di Kerawang banyak ribut tuh. Kenapa habis jaipongan, bajidor berantem? Kenapa berantem? Udah berebut patah cinggir. Habis organ tunggal dangdut, anak muda berantem. Kenapa berantem? Udah berebut pantat artis. Belum ada pengajian anak muda berantem. Kenapa berantem? Berebut pantat kiai. Nggak ada. Kali aja dibanding ngomong ada anak muda teman sama pantat kiai, dia pantat gue colekin. Ini kan indikator, indikasi sebagai tolak ukur bahwa manfaat hajat pakai pengajian. Makanya yuk orang sini yang namanya pengajian jangan hanya ketika syariah, maulid Nabi, Isra Mi'raj, rotinan ataupun peringatan hari besar Islam lain, hajat juga mau nyunatin pakai pengajian, wes pakai pengajian, undang kiai supaya kiai dapat proyek sampingan. Lo berubah sama enggak isinya juga, apalagi yang ada ini keluarga besar karena sudah kita ya teman saya, ya guru saya, senior saya. Sama-sama keluarga NU Nahdlatul Ulama. Jadi bagi saya malah lu jadi pun juga ngedoain Ustaz, ya ngedoain juga cuma nggak bener doanya. Sinden kalau sinden kagak berdiri, kalau kiai ya bisa duduk, kalau sinden kan duduk baik, duduk baik. Ajarnya nate nih Pak. Orang ajar minta lagu, lu KO lo katanya. Dibaca sama sinden, ya sudah kan sinden. Itu lagu di saya berhamsa. Demi lagu di pundutnya eta kopi susu. Ya lagu lagi pun anak anu berkhitan mudah-mudahan pun anak sing jika kopi susu berlagu tuh sinden, lagu itu doa. Lagu kopi susu kan doa bakal anak nih. Syairnya begini, rumah abdi mah hideung rek milih caroge bodas sangkan anak jadi belang awak hideung banget bodas ntar anak kayak semah. Kalau pengajiannya tempatnya baik, yang datang juga dengan niat yang baik, doanya baik, insya Allah doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh rumah tangganya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah al-Kubra, amin ya rabbal alamin. Bahkan ada pakai bahasa Sunda sama dikit. Saya doain pengantin baru, walaupun udah beberapa bulan, saya anggap baru saja. Mudah-mudahan pengantin yang sudah nikahkan pada bulan Desember yang lalu
tercipta rumah tangga kalau kata orang Sunda sing lambat lambut. Ya, biar kata orang Cilamaya, bahasa ibunya Jawa, tapi bahasa Sunda jangan lupa. Ya, kan kita orang Kerawang, Sunda jangan lupa. Sing lambat lambut. Naon kang obae lambat lambut teh lambat iku lama. Lambut buja perut. Jadi lambat lambut teh biar lama di atas perut. Rumah tangganya biar abadi. Bukan hanya di dunia tapi kelak di amal kiamat, istri dia menjadi bidadari, suaminya menjadi bidadara. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Manfaat yang ketiga, ketika hadis semacam ini diundangnya para penceramah, para mubalik, para kiai, walaupun saya bukan kiai, tapi hanya satu kewajiban dari saya. Walaupun punya satu ayat saya ingin menyampaikan. Kenapa? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada di antara kalian golongan yang menyeru untuk dalam kebaikan mencegah kemungkaran. Saya menyampaikan siraman. Siraman apa Ustaz? Bukan siraman air, tapi rohani yang sangat-sangat kita butuhkan. Apalagi ketika kita sekarang disibukkan dengan berbagai macam masalah yang ada di dunia ini, fenomena kehidupan di alam dunia melalui televisi aja kita sudah dibingungkan dengan berbagai macam mass media, dengan berbagai macam siaran-siaran yang sangat-sangat membosankan. Ditambah lagi dengan kesibukan kita di dunia mencari makan dunia dari pagi, siang sampai sore, sehingga kita lupa dengan menyirami rohani yang padahal yang perlu disiram bukan cuma pohon dengan air, bukan cuma tumbuhan dengan air, jiwa kita juga perlu disirami dengan tausiah, dengan nasihat, dengan pemahaman agama agar kita paham betul dengan agama. Karena kalau kita tidak paham dengan agama, kosong hampa dari ilmu agama, ibadah pun ditolak, tidak terima. Dia kata Ibnu Rusdan dan kita juga sempurnakan ibadah kita dengan ilmu, karena tanpa ilmunya ibadah kita akan ditolak dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi kalau kita sering mendapatkan siraman rohani dari ulama, dari kiai, dari ustaz, dari masyayikh, sehingga hati kita tidak hampa. Sebab apa? Ketika hampa jiwa kita, ketika kosong rohani kita, sehingga tak pernah ngaji, tak pernah ngomong agama. Bukankah Allah telah ancam dalam Al-Quran dengan azab yang begitu pedih? Walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Tambah dan apa-apa, asal satu ayat, asal setiap malam, namanya to be continue. Continue itu ya terus menerus. Kalau dalam bahasa agama itu istiqomah. Yang namanya istiqomah itu terus menerus dalam kebaikan. Kalau kita terus menerus dalam kebaikan namanya istiqomah, berbagai macam kemuliaan akan Allah limpahkan. Makanya kata keterangan al-istiqamatu khairun min alfi karamatin. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Para aulia Allah, termasuk Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, termasuk di Kerawang, Pulau Bata, Syekh Kuro, mereka banyak karamah, banyak kemuliaan karena istiqamah dalam kebaikan. Satu ayat satu malam kita baca, tiap malam insya Allah dapat karamah Al-Quranul Karim. Kita kadang-kadang kalau kata orang Sunda mah apa Pak? Taplok bacotun, bahasa Jawanya apa tuh taplok bacotun? Lagi ada butuhnya baik, lagi ada maunya baik. Ibu baca Quran Yasin 4 tamatan, Waqiah 4 balikan, mata berbelekan, lagi suaminya kagak betah di rumah. Kita pas sampai wirid baca sholawat kamilah 4444 ketika banyak utang lunas, suami betah di rumah, hilang susah ganti jadi senang. Quran kembali jadi hiasan dinding. Ini tidak boleh terjadi. Tidak ada kebutuhan, nyok kita baca Quran insya Allah. Cuma kita susah dipakai ngaji, gak betah. Lihat dunia bagi Allah cuma tuh celaka. Siapa lagi Ustaz yang marah-marah di jannah kata Allah? Walahum adhan walahum adhan la yasma'un
ngaji baik, gatel tuh telinga pakai dengar pengajian mabuk Kiai mana-mana mau di Bandung, Jakarta, mau Agi, mau Agon, Duren MZ, Duren Mencret, siapapun paling ngomongin surga neraka, paling ngaji, itu tertutup telinganya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, itulah ciri-ciri orang munafik. Tertutup telinganya mendengar pengajian, gatal, dengar adzan, apalagi gatal banget, apalagi yang adzan engkong-engkong nggak punya gigi, tamat gatal banget. Udah malamnya begadang pas adzan orang tua, Allahu Akbar. Gua bilang mati lu pok. Gatal. Dengar sinden, gua betah. Duduk di kursi hampir radio, setel. Ngagiliwir, angin bijil dina tunggir. Sambil bertanya dia ngomong, tobat, terus tobat kan tentu. Ngatasan tarling, manuka udang berbulu kuning itu bisa udang itu bakat munding. Dengar nyanyi betah, dengar ngaji kagak betah. Pak, yang ironis lagi, ya pengajian orang juga betah, tapi isinya bukan pengajian, dan menghujat orang, mencaci orang. Saya kurang demen dulu. Makanya tadi barang-barang ngaji bukan saya tidak punya bekal pengetahuan yang cukup atau tidak punya keberanian. Saya nggak ngomongin peletok. Apalagi ujung-ujungnya menghujat orang. Nah, Pak, kuman sedang lautan tidak kelihatan, tapi gajah di kelopak mata tak nampak betul. Yang cuma melihat kesalahan orang lain, apalagi yang namanya pejabat, karena kalau ya Allah nggak pernah ada benernya tuh kalau membalik yang begitu diundang tablik akbar, membalik lokal di Jakarta. Ya Allah, yang namanya lurah, camat tuh mempontong tambah pasti diomelin. Kasian banget jadi pejabat Pak, nggak ada baiknya, jelek baik, apalagi jadi polisi. Makanya saya punya anak 3 nih, doakan saja. Yang 2 masih taklim, yang sulung baru pulang dari Yaman, beliau pesantren di Habib Omar Al-Hafid di Yaman itu Hadramaut, jauh berang laut, belah sono Pasirukem. Lah itu tongkol kan ya. Sekarang alhamdulillah Ustaz istiqomah di rumah. Yang sulung karena mendirikan tariqah Maksabandi dan Ratib Abdul Haddad tiap malam Sabtu, sekarang kalau malam Rabu tariqah. Yang 2 itu, yang satu lagi perempuan, alhamdulillah dapat beasiswa di Al-Azhar University di Alexandria di Mesir. Yang perempuan yang juru besar bapak alhamdulillah sekarang di Mesir, yang satu di Cipasu Mesir. Jadi doakan saja mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang soleh dan solehah, soal anak kita. Karena saya pesantren ini dia jadi pemaham agama, jadi fuqaha, jadi orang yang bermanfaat. Bukan tidak mau jadi pejabat atau polisi, cuman kadang-kala tidak ada baiknya Pak, jelek baik dari polisi mah, kasihan banget tuh polisi. Lah polisi mah boro-boro lagi bangun, lagi tidur diomelin. Lagi tidur, entur diomelin lagi. Lagi enak-enak naik mobil, gaji goblok lu bangsa dasar polisi tidur. Lagi tidur diomelin. Apalagi lagi bangun. Padahal tidak semua polisi jelek, ada juga polisi yang saleh. Saya punya teman dari Cipasung itu banyak yang jadi polisi. Ternyata banyak juga polisi yang alumni pesantren. Tapi kita mah sudah disamaratakan jelek Pak. Kasian banget. Ibu saya Pak ada polisi. Ceritanya ada satu ceritanya dikit, ada anak yatim Pak. Nggak punya bapak, nggak punya ibu. Kakaknya udah meninggal, punya nenek satu udah patok ayam. Saya bilang 9-10 kasihan, dia itu bocah. Keluarga nggak punya peninggalan, nggak ada apalagi warisan. Ya Allah, ada juga peninggalannya rumah doyok, kalau hujan kebocoran. Mau kemana minta tolong tetangga ya banyak, orang sufi ya banyak, orang sufi banyak akeh, tapi pada pedit. Di Karawang banyak yang pedit Pak, rumahnya mah gedung-gedung, 4 rumahnya, tapi korek. Begitu ditutup rumahnya, Ustaz, gua masih buka korek. Ada nggak yang korek di sini, ada nggak? Karena masih banyak yang orang yang bakhil bikin masjid susah. Orang mau bikin gereja 1 tahun Pak selesai 1 miliar. Nah kita bikin 10 juta 5 tahun udah selesai. Teriak-teriak di jalan raya. Lemparkan saja. Yang melemparkan semoga selamat, yang tidak melemparkan kecemplung got dulu. Ya Allah. Anak yatim kemana? Gue cari duit untuk renovasi rumah karena bocor.
Kata Kiai Nasuha, katanya kalau minta rezeki masa madat yang paling kaya siapa tuh? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman ya karena tidurnya tadinya ngantuk, nggak tahu caranya gimana, minta duit ke Allah. Itu anak yatim karena terbatas ilmunya minta duit sama Allah nggak bisa. Dia juga nggak bakal bisa. Ini anak yatim mah dikirain minta rezeki itu ya minta langsung tadi sama Allah, Pak. Loh, nggak kira-kira bikin proposal. Bikin proposal saat pengantar kepada yang terhormat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bertanda-tangan di bawah ini, saya anak yatim, ya Allah butuh duit 500.000, ya Allah butuh renovasi rumah, saya butuh duit, ya Allah bantulah saya, ya Allah atas bantuanmu saya haturkan terima kasih, hormat saya. Ucup si Ucup kalau tanda tangan di perangkap dikirim di kantor pos, dapat tugas pos bingung. Ini ada surat ke Allah, gua nggak tahu alamat Allah, tapi itu tahu dengan kewajibannya. Saya ini petugas kantor pos harus nyampe ini, tapi nggak tahu alamat gimana. Akhirnya dia tahu bagi siapa pelayan masyarakat, kantor polisi. Dia datang ke polsek, Pak. Dikasih dengan anggota polisi. Ya polisi lebih bingung. Ente aja nggak tahu kan dibuang. Cuman polisinya karena dia ada tulisan pelayan masyarakat 1 kali 24 jam, dia iseng buka, begitu buka. Kaget ananingale, lah kaget. Ini surat ditujukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kaget. Tapi dia ingat, ya Allah ini saking nggak ada orang yang nolong sama anak yatim. Dia ingat, ya Allah. Dia ingat potongan ayat. Ara'aital ladzi yukallibu bid-din. Ara'aital ladzi yukallibu bid-din. Polisi buka ayat tadi yang menyatakan bahwasanya pendusta agama versi ayat ini bukan orang yang tidak berangkat haji, bukan orang yang tidak zakat, bukan orang yang tidak puasa. Ternyata versi ayat ini pendusta agama adalah orang-orang yang menelantarkan anak yatim. Ketika melihat di televisi di ANTV, CTV, Indosiar, TPI dan RTUCI, ada anak yatim sebatang kara hidup menderita sampai mengucurkan air mata. Lihat sinetron anak yatim menderita, dia sampai menderita sampai mengucurkan air mata. Tapi anak yatim di tetangga dibiarkan begitu saja. Itulah pendusta agama kata ayat ini. Mulus dia ada ke polisi. Kalau begitu saya pendusta agama melihat ini anak yatim gak ada bantu, kepengen dia bantu, Pak. Pengen bantu anak yatim buka dompet, dompetnya lepet ya. Kenapa? Karena kiainya jujur. Apa? Polisinya polisi jujur. Kalau polisi jujur mah nggak punya duit. Jadi polisi yang punya duit, yang punya duit berarti polisi enggak. Nah itu bapak yang Waalaikumsalam. Oh Pak polisi kata anak yatim, silakan duduk Pak. Lagi itu anak yatim. Silakan Pak minum, kan sama anak yatim Pak nggak punya kopi, nggak punya susu, adanya aqua saja. Silakan Pak diminum ke Pak polisi sini. Tahu masih mau ya minum lagi aja Pak. Namanya yatim ya, sebenarnya mah lucu Pak. Bapak nggak ada, ibu dan meninggal, kakek sama nenek atau ayam Pak. Bapak siapa Pak? Saya mau nyampaikan ini surat lah yatim. Oh makasih Pak. Dari siapa? Yang nggak tahu, nggak ada alamatnya. Udah perkiraan. Wah ini pasti balasan dari Allah. Karena saya harus mengirimkan surat tadi katanya kata anak yatim. Kata Pak polisi barangkali ya nak, silakan terima. Bapak pulang ke polisi, anak yatim senang. Bunga amar watasota, bunga senang bahagia mendapatkan surat. Pak lihat ada duitnya, dibuka ibu ya Allah. Tuh Pak, dia kira yang cepet lagi diambil polisi, padahal yang 400.000 pun itu dari polisi. Tapi untuk dikedepankan negatif thinking, dikedepankan. Kita tidak boleh begitu. Berusaha untuk positif thinking, untuk berprasangka baik sama orang lain. Ini sekarang yang ramai begitu pakai pabrik apa itulah, isinya hujat-hujatan. Janganlah kita mah merukunkan umat, merukunkan ya masyarakat. Hanya tetap kalau koridor Ahlussunnah yang tetap saya dahulukan, jangan sampai ke kampung kita. Ini sebagai warning saja, warning. Kenapa? Saya pernah ada bocoran dari salah seorang
ketua Banser. Banser itu ya pernah saya ketuai, Pak, juga anak-anak Banser. Banser itu bukan singkatan Banser Bantuan Sekitar Pusat, bukan. Apalagi di Kerawang Banser ya Banser. Banser itu ya pasukannya Ansor. Saya pernah jadi ketua Ansor. Yang lawan Irak remah hancur. Nah, pertanyaan kenapa Indonesia ditakutin dan sangat kuat? Karena kuat akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya agar kita juga takluk pada mereka orang Yahudi atau Zionis, hancurkan akidahnya ini, hancurkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, ganti dengan aliran yang lain, dengan apapun. Makanya datang itu adalah atik-atik Amerika, kamu tahu. Kedoknya sih kedok Arab, kedoknya kedok Islam. Nah dulu kan kita kalau kita baca sejarah, kita nggak boleh lupa dengan sejarah. Historia Pixtai Magistra, sejarah adalah guru kehidupan. Bagaimana Sendok Bronya melakukan Aceh, itu kan ulama. Padahal dia adik-adik Belanda. Masuk kita ya, kedoknya kedok ulama, kedok kiai. Bajunya baju kiai, sama nyatung, kalau wajib kelihatan ini. Kerompi, ke janggot. Janggotnya kayak wajib. Kita bilang janggot itu sunat, pelihara. Itu kalau banyak ya. Jangan itu pelihara. Kalau banyak itu bersunat. Kalau cuma 2 helai, domba, goblok. Sekarang datang pada mereka itu untuk masukkan akidah kita melalui partai dan kekuasaan. Kita terkecoh, mencolok baik, semakin banyak di Kerawang. Bohong. Ntar kalau sudah tidak ada Taliban atau rasa sebetulnya. Itu orang Wahabi itu kejam. Ini jangan cuma nanya tentang demokrasi. Ini demokrasi bukan cuma demokrasi, Pak. Akidah. Kamu tahu nggak? Harus sadar terus kalian. Gurunya anak saya di Yaman itu habaib yang notabene durian Rasulullah yang masih asli itu mereka berpindah ke Yaman. Dulunya orang Arab, kenapa pindah ke Yaman? Kan dulu dibantai oleh Ibnu Saud, dibantai oleh Wahabi. Jadi kalau Wahabi sudah mengusir kita, ulama-ulama kayak kita, kena Tuhan yang suka tahlil, dibantai itu. Itu kamu tahu. Bukan cuma tentang demokrasi. Mereka tuh kalau sudah menang, sudah berkuasa itu begitu. Makanya yuk, kira-kira apa yang barisan perkuat jajaran, tetap di Sidamaya sebagai benteng, sebagai fokus, sebagai top leader dan sebagai apa kandangnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah. Kembali ke tadi, bagaimana telinga kita hampa dengan pendengaran agama. Kalau ngaji susah, adzan susah, ya Allah, sampai orang nggak datang ke masjid. Bagaimana lu datang yang ngundang juga engkong nggak punya gigi. Allahumma ala Muhammad. Ya Allah, yo pada ke masjid, sholatnya adanya umum baik. Lu pada datang juga. Ya Rabbi ya Allah, Pak prihatin banget. Begitu datang ke masjid 4 orang datang semua. Gua pikir mau reuni angkatan 45 lah, sholat berjamaah, imamnya aki-aki, makmumnya engkong-engkong. Yang 40 rakaat ini kata nggak kapan imam makanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Beri maghdubi alaihim waladhdallin. Engkong-engkong di belakang jawab kompak. Nikmat banget tuh. Ya Pak ya, pengen lagi ke Mekah lagi. Yang belum juga pada pengen ke Mekah. Pengen nggak? Pengen, punya duit nggak? Enggak, ntar kalau aja Obama jadi presiden, orang banteng ngomong pergi aja semua. Amin. Makanya jadi presiden jangan enak banget. Yasin kata kira-kira. Tapi biar panjang, tidak betah kita enak di Mekah. Tadi kita bawa yang panjang aja lupa. Bagaimana nggak lupa orang ngomong pikun. Lu baca tabat nggak selesai. Tabat yada bilahim wa tabat, yada bilahim wa tabat, yada bilahim wa tabat. Nggak apa selesai. Bila surat malah nyasar. Inna a'tainakal kautsar, washolli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar, washolli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. الذين بأقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة بجمرة الأولياء. اللهم ألف بينهم كما ألفت بين آدم وحواء
أو كما علقت بين يوسف وزليخة أو كما علقت بين علي وفاطمة الزهراء أو كما علقت بين إبراهيم وسارة أو كما علقت بين محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirmu dalam setiap langkah-langkahku berarti melewati. Dengarkanlah wanita pujaanku, malam ini akan ku sampaikan hasrat suci kepadamu Dewiku. Dengarkanlah kesungguhan ini. Aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta